Menantu Super Sang Dewi. Bab 231 Seni Bela Diri Medis. Semua orang terkejut. Begitu saktinya Men Changhai, ia mampu mematahkan tangan Lin Yang hanya dengan satu telapak tangan. Lin Yang ini dulu sangat kuat. Tinju dan tendangan orang banyak hanya menyebabkan beberapa memar padanya, tapi sekarang, semua tulangnya patah. Orang-orang mengucek mata mereka dan menatap dengan tak percaya, lalu sesaat kemudian terdengar sorak-sorai. Hebat! Guru sungguh hebat! Semua orang bersemangat. Lin Yang mundur lagi dan lagi. Men Changhai tidak mengejar kemenangan, tetapi mundur dan menghela napas lega. Meskipun dia memiliki keuntungan besar dalam serangan telapak tangan ini, dia tampaknya telah menghabiskan banyak energi dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Tetapi dibandingkan dengan kondisi Lin Yang saat ini, dia jauh lebih baik. Apakah ini energi internal? Kata gadis di sana. Kekuatan internal. Yingmu sedikit tertegun, menatap Men Changhai dengan keterkejutan di matanya. Kung Fu Master Men telah mencapai level ini. Dia bahkan telah mengembangkan kekuatan internal. Hanya beberapa keterampilan canggung kecil, maaf telah membuatku malu. Men Changhai berkata sambil tersenyum tipis. Semua orang di sekitar menunjukkan ekspresi kagum. Ketika Kung Fu eksternal dipraktikkan secara ekstrim, aliran kekuatan internal akan berkembang. Namun, kekuatan internal bukanlah sesuatu yang dapat dikembangkan oleh orang biasa. Kung Fu eksternal menekankan kombinasi antara Qi dan kekuatan. Kung Fu eksternal hanya dapat dipraktikkan ketika kendali Qi dan kekuatan mencapai puncaknya. Banyak orang mungkin tidak dapat menyentuh ambang aliran kekuatan internal bahkan setelah berlatih seumur hidup. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa prestasi Men Changhai begitu tinggi. Tidak heran dia bisa mematahkan lengan Lin Yang hanya dengan satu tamparan. Sekolah seni bela diri keluarga Men memang punya latar belakang. Lelaki tua itu mengangguk sedikit. Kau kalah, bocah. Itu bukan salahku. Siapa yang memintamu menantang otoritas sekolah bela diri priaku? Aku memberimu kesempatan, tetapi kau keras kepala. Jadi, tidak peduli bagaimana aku menghadapimu nanti, kau tidak akan mengeluh, kan? Men Changhai menatap Lin Yang dan berkata dengan ringan. Oh, lalu apa yang ingin kau lakukan padaku? Lin Yang bertanya dengan acuh tak acuh. Tangan dan kakimu pasti lumpuh. Lagi pula, kau telah melukai begitu banyak orang di perguruan bela diri priaku. Kalau begitu, aku akan mengurungmu di perguruan bela diri kami selama 3 tahun untuk menunjukkan keagungan perguruan bela diri priaku kepada dunia. Setelah 3 tahun, aku akan melepaskanmu. Ucap Men Changhai dengan tenang. Tapi sekarang aku sudah kehilangan tangan dan kakiku, bukankah aku akan tetap mati jika kau melepaskanku? Itu urusanmu. Men Changhai mendengus, siapa yang membuatmu begitu sombong dan bodoh sehingga kau datang ke sini dan bertingkah liar? Kaulah yang sombong dan bodoh, kan? Lin Yang menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu masih keras kepala saat ini? Men Changhai mendengus dingin, lalu berjalan lagi bersama anak buahnya. Dia berencana untuk berurusan langsung dengan Lin Yang. Lin Yang sama sekali tidak panik. Dia hanya mengeluarkan beberapa jarum perak dari pinggangnya dan kemudian menusuk tubuhnya satu persatu. Lelaki tua di sana bernapas sedikit lebih keras. Jarum perak. Gadis itu juga tampak terkejut. Kamu juga tahu aku puntur. Men Changhai tidak tahu bahwa orang ini adalah Dr. Lin, dan sedikit terkejut, tetapi dia bukan orang bodoh, jadi dia tidak akan memberi Lin Yang kesempatan. Setelah berteriak, dia bergegas maju lagi. Sekelompok orang menyerangnya secara bersamaan, satu orang menyerang tangannya yang lain, dan 2 orang menyerang kakinya. Sepertinya mereka ingin melumpuhkan anggota tubuhnya saat itu juga. Wah, wah, wah. 3 pukulan menghantam Lin Yang, namun yang terdengar hanya suara teredam. Tidak, tanpa tenaga dalam, akan sulit bagi kita untuk melukainya, kecuali kita menggunakan pisau. Napas orang-orang bergetar, dan seseorang berkata dengan suara tergesa-gesa. Apakah kita perlu menggunakan trik semacam itu untuk menghadapi orang ini? Jika demikian, apa martabat kita bahkan jika kita menang? Men Changhai mendengus. Kalian berani mengalahkan kaum minoritas dengan jumlah yang lebih banyak seperti ini. Kata Lin Yang sambil tersenyum. Asalkan aku bisa mengalahkanmu. Men Changhai meraung, lalu memukul lengan Lin yang satunya dengan keras. Kali ini, dia menggunakan energi internalnya lagi, bermaksud melumpuhkan tangan Lin Yang. Sudah berakhir. Gadis itu berbisik, Ying Xiudi. Sisi lain, tunggu sebentar, ini, lelaki tua itu tiba-tiba berseru. Hah, gadis itu tertegun dan menoleh, tetapi setelah sekilas pandang, dia tercengang. Dalam sepersekian detik, Lin Yang melakukan serangan balik. Kakinya dan satu tangannya dikunci oleh keluarga Men,
namun tangannya yang tulangnya patah seolah mengabaikan mereka dan langsung mencubit tenggorokan Men Changhai. Gerakan ini secepat kilat, mengejutkan semua orang. Pada saat Men Changhai bereaksi, menghindar sudah merupakan kemewahan. Ini tidak mungkin, gumamnya dengan mata terbuka lebar, dan tenggorokannya dicekik oleh Lin Yang. Kekuatan besar itu langsung mengganggu kekuatannya, dan telapak tangan yang mengenai bahu Lin Yang tampak lunak dan tidak berdaya. Ah! Guru! Seluruh hadirin terkejut. Dahi semua orang tiba-tiba berubah menjadi merah dan putih. Lengan Lin Yang patah, kenapa tiba-tiba bisa digunakan? Namun Lin Yang mencengkeram tubuh Men Changhai dan membantingnya keras ke arah orang-orang dari perguruan bela diri Men di dekat situ. Lelaki itu terkejut dan seketika tersungkur ke tanah oleh tubuh Men Changhai, merasa pusing. Lin Yang mengayunkan tangannya lagi dan menghantam ke arah dua orang lainnya. Wah, wah, wah. Suara teredam itu terus berlanjut, membuat orang-orang merasa takut. Setelah beberapa saat, ketiga orang yang mengunci tubuh Lin Yang semuanya terjatuh, dan tidak ada seorang pun yang dapat berdiri. Adapun Men Changhai, dia melihat bintang-bintang dan tersesat pada saat itu. Lin Yang mencengkeram lehernya dan membantingnya ke tanah. Retakan. Dia bahkan mengguncang retakan tanah. Namun dia tetap tidak melepaskannya, dan hanya menyeret tubuh Men Changhai ke depan, lalu menendangnya dengan keras di dada. Klik, terdengar suara tulang patah. Men Changhai berguling beberapa kali seperti bola sebelum berhenti. Dia tidak dapat berdiri lagi, hanya menatap In Yang dengan mata setengah terbuka dan berlumuran darah. Pada saat ini, dia bisa melihat dengan jelas kondisi Lin Yang. Memar di tubuhnya telah hilang. Dan lengannya yang patah tampak seolah tidak terjadi apa-apa. Orang ini, sepertinya tidak pernah terluka. Ini tidak mungkin. Apakah kau tahu ilmu sihir? Men Changhai berteriak lemah dan kesakitan. Apa yang terjadi? Di mana luka-luka di tubuhnya? Orang-orang di sekitar juga ketakutan dan wajah mereka menjadi sangat pucat. Bahkan gadis muda itu menutup mulutnya rapat-rapat dan menatap Lin Yang dengan tak percaya. Salah. Kita semua salah lihat. Lelaki tua di sini tiba-tiba memejamkan mata dan berkata dengan suara serak, ternyata dia tidak kekurangan ilmu bela diri. Hanya saja ilmu bela diri yang dia gunakan, lebih istimewa. Ilmu bela diri macam apa? Tanya gadis di sebelahnya dengan tergesa-gesa. Orang tua itu menatap Lin Yang cukup lama sebelum perlahan mengucapkan dua kata, Yiwu. Apa, Yiwu? Wajah gadis itu langsung menjadi sangat pucat, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika dia menatap Lin Yang lagi, ada sedikit ketakutan di matanya. Adapun Men Changhai di sana, wajahnya pucat pasi dan hampir putus asa. Rupanya, dia juga pernah mendengar tentang Yiwu. Tapi itu tidak penting sekarang. Sekarang, siapa lagi yang bisa menyelamatkannya? Bab 232, kalau begitu biarkan aku melihat metode keluarga Linmu. Ayah, apa itu seni bela diri medis? Yingxiu di sebelahnya bertanya kepada Yingmu dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Aku tidak tahu banyak. Yingmu menggelengkan kepalanya. Yang disebut seni bela diri medis adalah seni bela diri yang menggunakan obat-obatan. Gadis di sana sepertinya mendengar kata-kata Yingxiu dan berkata dengan suara rendah. Menggunakan obat sebagai seni bela diri. Ya, orang ini sebenarnya tidak tahu seni bela diri biasa yang kita latih, tetapi dia memiliki keterampilan medis yang sangat hebat. Keterampilan medis yang dia kuasai bukanlah keterampilan untuk menyelamatkan yang sekarat dan yang terluka, tetapi keterampilan medis yang digunakan untuk bertarung, seperti menggunakan jarum perak untuk memperkuat lengan dan menambah kekuatan, atau untuk memperkuat kaki dan menambah kecepatan, atau untuk menyembuhkan luka dan memulihkan kekuatan pada saat-saat kritis, atau meracuni dengan jarum perak untuk melumpuhkan lawan. Ini adalah seni bela diri medis. Jika Anda pernah bermain game online, ada satu kata yang dapat dengan tepat menggambarkan orang seperti ini. Kata apa? Yingxiu tanpa sadar menatap gadis itu. Pendeta perang, katanya ringan. Pendeta perang, Yingxiu jelas bukan pecandu internet. Wajahnya penuh kebingungan dan dia sama sekali tidak mengerti. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk memikirkan masalah ini. Lin Yang memasukkan beberapa jarum perak lagi ke dalam tubuhnya, dan auranya menjadi lebih berat. Kemudian dia melangkah maju dan berjalan menuju Men Changhai. Berhenti. Apa? Apa yang ingin kau lakukan? Anggota keluarga Men yang tersisa sangat cemas dan buru-buru menghalangi Men Changhai. Tetapi bagaimana mungkin mereka bisa menghentikan Lin Yang sendirian? Bahkan semua majikan dari keluarga itu pun sudah dia urus, jadi apa gunanya mereka yang lain ikut campur? Melihat Lin Yang berjalan tanpa henti, orang-orang ini gemetar ketakutan. Dalam keputusasaan, Men Changhai tiba-tiba menoleh dan berkata kepada gadis dan lelaki tua di sana, Nona Lin, Senior Lin, tolong bantu saya menyelamatkan sekolah bela diri pria saya.
Ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan kita, kan? Saya hanya datang ke sini untuk melihat kegembiraannya. Gadis itu mengangkat bahu. Jika kalian berdua bersedia membantuku menghadapi orang ini, perguruan bela diri Men bersedia bekerja sama dengan keluarga Lin dan menyetujui semua permintaan keluarga Lin. Kata Men Changhai dengan cemas. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu pun berpikir keras. Namun gadis itu menolak tanpa ragu. Dia mendengus dan berkata, aku tidak peduli dengan sekolah bela diri seorang pria. Apa yang tidak dimiliki keluarga Linku? Tidak, Nona, Anda boleh menyetujuinya. Pria tua itu menyela gadis itu. Kenapa kamu begitu kaya? Apakah kamu masih mengincar harta milik perguruan bela diri keluarga Men? Gadis itu sedikit mengernyit. Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin keluarga Linku merasa lebih tenang di konferensi ini. Kata lelaki tua itu dengan tenang. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Yingmu berubah sedikit lebih jelek. Sejauh yang aku tahu, keluarga Men telah bersatu dengan sejumlah kekuatan untuk membentuk aliansi, dengan harapan memperoleh keuntungan di konferensi. Meskipun orang-orang ini bukan tandingan keluarga Linku, rintangan mereka sedikit banyak akan memengaruhi keluarga Lin kita. Nona, Anda harus ingat bahwa keluarga Lin bukanlah satu-satunya yang berkuasa di Yanjing. Orang-orang itu juga sangat kuat. Jika kita dapat memerintahkan sekolah seni bela diri keluarga Men untuk memobilisasi kekuatan ini, di konferensi, belum lagi keluarga Linku, setidaknya Anda, Nona, saya dapat menjamin bahwa Anda akan membuat gebrakan besar. Garis keturunan Anda sepenuhnya bergantung pada Anda. Orang tua itu merendahkan suaranya. Gadis itu tertegun sejenak, lalu mengerucutkan bibirnya dan berkata, aku tidak peduli. Aku akan menggunakan kekuatanku untuk membuktikan bahwa aku lebih baik dari mereka semua. Para jenius dari keluarga Lin itu, aku akan mengalahkan mereka. Dia kehilangan kepercayaan dirinya di akhir kalimat. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, Nona muda memang berbakat, dan memiliki prestasi tinggi dalam bidang pengobatan dan seni bela diri, tetapi ini bukanlah konferensi biasa, dan kita masih harus bersiap sepenuhnya. Apa maksudmu? Tanya gadis itu dengan marah. Orang tua itu tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melangkah maju. Tuan, tolong berhenti. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Lin Yang langsung berhenti. Sepasang mata penuh dingin dan muram menatap ke arah lelaki tua itu, namun segera Lin Yang menahan pandangannya. Orang tua itu menggigil seluruh tubuhnya. Dan ketika dia melihat Lin Yang lagi dengan saksama, dia melihat bahwa matanya lembut, dan dia bertanya-tanya sejenak apakah dia memiliki ilusi. Apakah ada sesuatu? Lin Yang bertanya dengan tenang. Pencapaianmu dalam bidang pengobatan dan seni bela diri sangat tinggi, dan kamu masih sangat muda, itu benar-benar mengagumkan. Aku melihat semuanya hari ini, dan aku selalu berpikir itu hanya kesalahpahaman. Bagaimana kalau kamu memberiku sedikit muka, melupakan masalah ini, dan melepaskan sekolah seni bela diri keluarga Men? Orang tua itu berkata dengan ringan. Dia jarang meminta bantuan orang lain, tetapi kali ini, demi gadis mudanya, dia harus menelan harga dirinya. Siapa kamu? Lin Yang bertanya dengan tenang. Keluarga Lin dari Yanjing, keluarga Lin yang kaya. Kata lelaki tua itu dengan bangga. Di Tiongkok, 4 kata keluarga Yanjing Lin digunakan untuk menunjukkan rasa hormat tidak peduli dengan siapa Anda berbicara. Karena bukan hanya keluarga bangsawan, tetapi juga legenda. Orang tua itu percaya bahwa semua orang akan memberikan muka kepada keluarga Lin, termasuk anak laki-laki muda dan ajaib di depannya. Tapi, jawaban Lin yang melampaui harapan semua orang. Oh, keluarga Lin. Aku belum pernah mendengarnya. Lin yang berkata dengan santai. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Ini keluarga Lin. Dia benar-benar mengatakan hal seperti itu. Apakah kamu tidak ingin hidup? Jika kamu tidak punya urusan, minggir saja. Aku hanya akan menyelesaikan urusan dengan sekolah bela diri Men hari ini, kata Lin yang dengan tenang. Wajah lelaki tua itu berubah, dia menatap tajam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, Anda benar-benar tidak akan memberi saya wajah kecil ini. Mengapa saya harus memberi Anda wajah? Lin yang bertanya dengan tenang. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Orang tua itu tampak kesal, mendengus dingin, dan hendak mengambil tindakan. Namun, kata-kata ini tampaknya benar-benar membuat Lin yang marah. Matanya berubah dingin, dan semangat juang yang sangat kuat meledak dari pupilnya. Benarkah? Kalau begitu, biarkan aku melihat keterampilan medis dan seni bela diri keluarga Linmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghadap lelaki tua itu. Orang tua itu sedikit terkejut,
mungkin tidak menyangka Lin yang akan bereaksi sekuat itu. Namun, karena pihak lain siap menyerang, dia tidak akan mundur. 3 tahun. Lin yang telah menunggu selama 3 tahun penuh. Meskipun hari ini tidak pada konferensi itu. Tetapi setiap kali dia berhadapan dengan seseorang dari keluarga Lin, tubuh Lin yang akan mendidih. Bu, masa 3 tahun sudah berakhir, dan aku harus melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Ibu tidak bisa menahanku, dan tidak ada yang bisa menahanku lagi. Mata Lin yang memerah tanpa alasan, dan dia mengangkat tangannya. Wus, wsss, wsss. Ratusan jarum perak beterbangan dari kantung jarum di pinggangnya lalu serentak menusuk ke arah tubuhnya. Apa? Lelaki tua itu tampak ketakutan. Menggunakan ki untuk mengendalikan jarum. Gadis itu berseru. Bahkan dia tidak bisa melakukan ini. Dengan bantuan jarum perak, kekuatan dan kecepatan Lin yang telah meroket ke tingkat yang luar biasa. Bahkan ada sedikit energi internal di tubuhnya. Mati. Suara mengerikan keluar dari mulut Lin Yang. Lalu pukulan itu datang ke arah orang tua itu seperti palu baja. Ini, dilakukan dengan niat membunuh yang nyata. Pupil mata lelaki tua itu mengecil, keringat dingin membasahi wajahnya, dan dia mengetuk-ngetukkan kakinya dengan cepat, tubuhnya bergerak mundur seperti daun yang ringan. Ledakan. Lin yang meninju lantai tempatnya berdiri. Dalam sekejap, bumi meledak. Seluruh perguruan bela diri keluarga Men terguncang. Bab 233, Seni Bela Diri Keluarga Lin. Melihat pukulan brutal ini, kulit semua orang bergetar dan menjadi mati rasa. Apakah ini masih serangan yang dapat dilancarkan manusia? Kekuatan pukulan ini hampir melampaui imajinasi semua orang, dan bahkan lebih mengerikan daripada daya rusak kekuatan internal Men Changhai sebelumnya. Nak, siapakah kamu? Wajah lelaki tua itu menjadi pucat dan dia langsung bertanya. Namun, Lin yang tidak berniat berbicara omong kosong dengannya. Dia berdiri lagi, melangkah maju, dan bergegas maju lagi. Kecepatannya begitu tinggi, sehingga sulit dilihat dengan mata. Tidak bagus. Lelaki tua itu melangkah mundur lagi dengan ekspresi muram di wajahnya. Namun Lin yang sudah dekat, dan tinjunya menyerang seperti badai yang dahsyat. Wus, wsss, wsss. Setiap pukulan menciptakan angin. Masih belum ada pesanan. Tetapi setiap pukulan dan telapak tangan sangatlah dahsyat dan mengerikan. Kekuatan lelaki tua itu jelas lebih tinggi dari Men Changhai, tetapi ini saja tidak dapat menghentikan Lin Yang. Setelah beberapa gerakan, lengan lelaki tua itu mulai gemetar dan mati rasa, dan ia hampir tidak dapat menggerakkannya. Pada saat ini, Lin Yang mengumpulkan kekuatannya dan meninju ke depan lagi. Pukulan ini langsung menggunakan energi internal. Lao Fu, hati-hati, teriak gadis itu dengan cemas. Napas lelaki tua itu hampir membeku. Dia mengulurkan satu tangan ke depan untuk menangkis dan dengan cepat menggerakkan kakinya ke belakang, tetapi dia masih tidak dapat menghindari serangan itu. Wah! Tinju itu menghantam keras lengan lelaki tua itu. Dalam sekejap, salah satu tulang lengan lelaki tua itu patah dan seluruh lengannya terjatuh. Kekuatan yang tersisa bahkan belum hilang, tetapi malah menghantam lelaki tua itu secara bersamaan. Orang tua itu sudah mundur, dan dengan dampak kekuatan ini, punggungnya membentur dinding di belakangnya karena inersia. Seluruh dinding retak dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat, dengan darahnya mengalir deras. Hah! Semua orang di sekolah bela diri pria itu melihat kejadian ini dengan putus asa. Pukulan yang mengerikan. Jika Lin Fu saja tidak mampu menghadapi orang ini, siapa yang bisa menyelamatkan perguruan bela diri keluarga Men? Batuk-batuk, batuk-batuk-batuk. Lin Fu berdiri tegak, tetapi dia terus batuk dan ada darah di sudut mulutnya. Pukulan itu menyebabkan luka dalam pada dirinya. Namun yang mengejutkan adalah meskipun Lin Fu sudah tua, fisiknya justru lebih kuat dari Men Changhai. Harus dikatakan bahwa ada alasan mengapa keluarga Lin begitu menakutkan. Namun serangan kuat Lin yang datang lagi. Lin Fu tidak diberi kesempatan untuk bernapas. Lin Fu menggertakkan giginya, lalu segera mengulurkan tangan ke pinggangnya dan mengeluarkan selusin jarum perak, lalu menusukkan jarum-jarum itu ke tubuhnya sendiri, seperti yang dilakukan Lin Yang. Saat jarum perak memasuki tubuhnya, aura Lin Fu menjadi jauh lebih kuat. Apakah lelaki tua itu juga seorang praktisi medis? Ying Xiu terkejut. Ya, tapi, Ying Mu ragu-ragu. Dengan bantuan jarum perak, tangan Lin Fu yang patah tampak bisa bergerak sedikit, tetapi dia bukanlah Lin Yang. Dia tidak mendapatkan peningkatan mengerikan dari Lin Yang. Bahkan jika dia bertarung dengannya lagi, dia tetap tidak akan menang. Jika dia terus seperti ini, dia pasti akan kalah.
Meskipun keduanya adalah dokter dan seniman bela diri, pencapaian Lin Fu dalam bidang kedokteran dan seni bela diri tidak setinggi pemuda ini. Sungguh tidak dapat dipercaya. Jika Yingmu bisa melihatnya, bagaimana mungkin Lin Fu tidak mengetahuinya? Tetapi dia tidak punya pilihan lain sekarang. Berhenti. Pada saat itu, terdengar teriakan. Kemudian sesosok tubuh bergegas di depan Lin Yang. Lin Yang mengerutkan kening dan ingin menyingkirkan sosok itu, tetapi sosok itu hanya membuka tangannya dan menutup matanya, tampak seolah-olah dia sepenuhnya rela membiarkan Lin Yang melakukan apapun yang diinginkannya. Hal ini membuat Lin Yang merasa sedikit ragu. Dia selalu menjadi orang yang berhati lembut. Jika kau ingin bertarung, silakan. Jika kau tidak ingin bertarung, keluar saja, kata Lin Yang dingin. Kenapa kamu jadi orang aneh begini? Kami tidak memprovokasimu. Pembantuku hanya mengatakan hal yang salah. Apakah kamu harus membunuhnya seperti ini? Kata gadis itu sambil berkacak pinggang. Apakah aku harus memaafkan orang-orangmu? Lin Yang bertanya dengan tenang. Apalagi, sudah kubilang, kau harus berhenti. Kalau tidak aku tidak akan bersikap sopan padamu. Biar ku beritahu, kekuatanku sebenarnya lebih kuat dari pelayanku. Kalau kau membuatku marah, kujamin kau akan mendapat masalah. Gadis itu berkata lagi, dengan tatapan serius. Benarkah? Kalau begitu aku ingin mencobanya. Lin Yang menatap gadis itu dari atas ke bawah, tatapannya akhirnya jatuh ke pergelangan tangan gadis itu. Ada darah jiwa yang jatuh di sana. Tapi hanya ada 1 tetes. Dibandingkan dengan 15 tetes mengerikan milik Lin Yang, itu adalah dunia yang berbeda. Nona, orang ini sangat kuat. Anda tidak bisa bertindak gegabah. Silakan kembali dan mari kita pergi dari sini secepatnya. Teriak Lin Fu dengan cemas. Dia sangat menyesalinya sekarang. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Lin Yang dan Men Changhai tidak pernah menggunakan kekuatan penuh mereka saat bertarung. Tetapi mengapa berurusan denganku rasanya seperti meledak? Lin Fu bingung. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk memikirkan masalah ini sama sekali. Nona muda adalah harapan keluarga ini. Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada keluarga? Namun, gadis itu telah sepenuhnya mengambil keputusan. Dia mundur 2 langkah, menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil posisi. Aku tidak melawanmu demi sekolah bela diri pria itu. Aku hanya ingin melindungi keluarga Linku. Aku harap kau bisa memahami ini dengan jelas. Aku tidak akan terlibat dalam perseteruan antara kau dan sekolah bela diri pria itu. Gadis itu berkata dengan serius. Itu tidak penting lagi. Lin Yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, ajari aku. Teriak gadis itu, lalu tiba-tiba melompat dan berlari ke arah Lin Yang. Meskipun dia masih muda, tubuhnya sangat ringan dan lincah. Dia melompat setinggi 3 atau 4 meter dan kemudian menamparkan Lin Yang dengan telapak tangannya. Gerakan-gerakan ini memiliki sedikit nuansa seni bela diri. Yang lebih mengejutkan Lin Yang adalah, telapak tangan gadis itu bukan berasal dari kekuatan kasar, tetapi dari keterampilan. Meski tampak seperti serangan lunak, kekuatan penghancurnya sungguh mengerikan. Lin Yang sedikit mengernyit, tetapi tidak mundur. Dia juga melancarkan pukulan dengan punggung tangannya. Wah! Tinju dan telapak tangan beradu. Keduanya dipisahkan. Tetapi gadis itu seringan bulu, seolah ada kekuatan udara yang menariknya jatuh, lalu dia bergoyang dan jatuh ke tanah. Lin Yang mundur lagi dan lagi. Men Changhai, Yingxiu dan lainnya tercengang. Seni bela diri keluarga Lin, memang sangat unik. Bukankah ini seni bela diri kuno yang sebenarnya? Kata Yingmu dengan suara serak. Mata Yingxiu melebar dan dia tidak mampu berbicara lagi. Kau memang kuat, tapi tidak mungkin kau bisa mengalahkanku. Lihat saja aku. Gadis itu terkekeh dan melangkah maju. Dia tidak cepat. Namun saat Lin Yang melakukan serangan balik, tubuhnya yang ramping dan mungil menghindari serangan kuat Lin Yang dengan lincah seperti ular. Kemudian dia memanfaatkan kesempatan itu, tiba-tiba meraih pergelangan tangan Lin Yang dengan lengannya, lalu mengulurkan tangannya yang lain dengan jari giok, dan menunjuk 3 inci di bawah ketiak Lin Yang secepat kilat. Ini sebenarnya akupuntur. Napas Lin Fu menegang. Men Changhai dan yang lainnya juga menatapnya dengan saksama. Tanpa rasa terkejut, kedua jari itu dengan tepat menekan titik akupuntur di tubuh Lin Yang. Lin Yang berhenti bergerak. Bab 234 Raja Suan Ginseng. Melihat Lin Yang tiba-tiba berhenti, semua orang tercengang, lalu bersorak kegirangan tanpa henti. Bagus. Kita menang. Bagus sekali, Nona Lin menang. Sudah kuduga, bagaimana mungkin keluarga Lin yang terhormat tidak bisa menghadapi orang yang datang entah dari mana ini. Sekarang orang ini tahu betapa menyakitkannya, kan?
Beberapa orang menghela napas lega. Terutama Men Changhai. Dia terjatuh ke tanah, terengah-engah. Sekarang setidaknya keluarga Men dapat diselamatkan. Meskipun orang ini kuat, dia masih belum sebaik keluarga Lin. Jari itu sangat indah. Gadis itu pun mengangkat sudut mulutnya, tersenyum tipis dan hendak menarik kembali serangannya. Dia telah berlatih akupresur sejak dia masih kecil. Dia tidak begitu percaya diri dalam menggunakan jarum perak, tetapi ini adalah keahliannya. Tetapi, gadis itu tidak merasa bangga lama-lama, karena Lin Yang baru saja berhenti bergerak, tiba-tiba bergerak lagi. Tidak bagus. Gadis itu terkejut. Nona. Lin Fu di sisi lain juga menjadi cemas. Dia bergegas seperti orang gila dan meninju Lin Yang. Lin Yang menamparkan perut gadis itu dengan punggung tangannya. Gadis itu terkejut dan terpental, jatuh ke tanah, tetapi Lin Fu sudah tiba. Orang tua, apakah kau pikir aku tidak bisa membunuhmu? Tatapan mata Lin Yang tajam, dan dengan satu tangan secepat kilat, dia benar-benar mencengkeram tinju Lin Fu. Ledakan. Pukulan Lin Fu sekali lagi membuat lengan Lin Yang gemetar dan mati rasa, tetapi kali ini Lin Yang tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia menusuk lengannya dengan jarum lain. Dalam sekejap, kekuatan telapak tangan yang menahan tinju Lin Fu meningkat beberapa kali lipat dari udara tipis, dan Lin Fu tidak dapat melepaskan diri. Oh tidak, Lin Fu membuka matanya lebar-lebar. Hei, lepaskan dia. Gadis itu menggertakkan giginya dan segera bergegas mendekat, mencoba memaksa Lin Yang untuk melepaskannya. Namun begitu dia mendekat, tangan Lin Yang lain terulur ke arah gadis itu dan menggenggam pergelangan tangannya erat-erat. Napas gadis itu bergetar, dan dia cepat-cepat menekan beberapa titik akupuntur di tubuh Lin Yang, mencoba melumpuhkannya. Tetapi ketika dia menggunakan tekniknya, Lin Yang tidak menunjukkan tanda-tanda kelumpuhan, dan dia bahkan tidak berhenti. Ini, bagaimana ini mungkin? Teknik akupresurku. Gadis itu tiba-tiba mendongak dan menatap Lin Yang dengan kaget dan mata terbelalak. Pada saat ini, Lin Yang mengabaikan gadis itu dan meraih lengan Lin Fu dan melemparkannya ke tanah. Wah! Wah! Tubuh Lin Fu dibanting oleh Lin Yang ke arah puing-puing di sampingnya seperti karung pasir. Baik itu pagar pembatas, bebatuan atau tembok, semuanya kena. Setelah beberapa saat, kulit Lin Fu robek dan dia hampir pingsan. Ini adalah metode Lin Yang. Dia bukan seorang pejuang dan tidak memiliki trik-trik hebat. Yang dimilikinya hanyalah kekuatan kasar dan kecepatan. Gadis itu tertegun melihat pemandangan ini. Dia menggertakkan giginya dan berhenti menekan titik akupuntur Lin Yang. Sebaliknya, matanya berkedip, dan dia mencabut jarum perak dari pinggangnya dan menusuknya dengan keras. Berhenti di situ. Swiss. Setengah dari jarum perak menusuk dada Lin Yang. Kali ini Lin Yang akhirnya berhenti. Lin Fu terlepas dari telapak tangannya dan jatuh ke tanah tak bergerak. Tetapi, gadis itu tidak senang akan hal itu. Karena Lin Yang sedang menatapnya. Mata itu dipenuhi dengan dingin, sedih dan ganas. Wajah cantik gadis itu berubah pucat dan tubuhnya gemetar. Entah mengapa, dia merasa seolah-olah dia telah gagal lagi. Dan ternyata tebakannya benar. Lin Yang tidak kehilangan kemampuannya untuk bergerak karena jarum perak itu. Anggota tubuhnya masih bisa bergerak. Dia bahkan mengulurkan tangannya dan mencabut jarum perak yang menusuk dadanya. Dia memegang jarum perak itu dan mengamatinya dengan tenang. Dia bisa melihat simbol kecil dari ujung jarum itu. Itu adalah simbol keluarga Lin. Ini adalah jarum perak yang diproduksi oleh keluarga Lin. Kau, apa yang ingin kau lakukan, kau, tolong lepaskan aku. Gadis itu akhirnya ketakutan. Dia ingin melepaskan diri dari cengkeraman Lin Yang, tetapi tangan Lin Yang seperti penjepit besi dan mustahil untuk dilepaskan. Saat ini, dia hanya bisa gemetar seperti domba, membiarkan dirinya dibantai. Berhenti. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka, dan kemudian sekelompok pria berpakaian jas bergegas masuk ke sekolah bela diri pria itu. Ketika gadis itu melihat pria parubaya di depan, dia langsung sangat gembira dan berteriak dengan tergesa-gesa, "Ayah, aku di sini, selamatkan aku." Begitu suara itu jatuh, orang-orang di belakang pria parubaya itu bergegas mendekat dan mengepung Lin Yang. "Yuyan, kamu baik-baik saja?" Tanya pria parubaya itu dengan cemas, lalu berkata dingin kepada Lin Yang, "Anak muda, aku tidak peduli siapa kamu, aku tidak peduli apa latar belakangmu, biarkan putriku pergi sekarang juga. Kalau tidak, aku jamin kamu tidak akan bisa meninggalkan pintu ini." Setelah mengatakan ini, Lin Yang tidak senang, dia berkata tanpa ekspresi, "Aku selalu menjadi orang yang berhati lembut, karena kamu berkata begitu, tidak mungkin aku akan membiarkan putrimu pergi." Setelah itu,
Lin yang mengarahkan tangannya lurus ke arah leher gadis itu. Tiba-tiba, gadis itu tidak bisa bernapas. Ketika pria parubaya itu melihatnya, wajahnya berubah drastis dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Tunggu. Tunggu." Lin yang berhenti. "Kau, apa yang kau inginkan?" Pria parubaya itu mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya dan berkata, "Selama kau bisa melepaskan putriku, aku akan menyetujui semua persyaratan yang kau ajukan." Oh, begitu kata-kata ini keluar, Lin yang menjadi tertarik. Sebenarnya dia tidak bermaksud menyakiti gadis itu. Lagi pula, sikap gadis itu sebelumnya tidak menunjukkan adanya rasa permusuhan terhadapnya, dan alasan dia menyerangnya hanya karena dia ingin menyelamatkan orang. Lin Yang adalah orang yang dengan jelas membedakan antara rasa terima kasih dan kebencian. Tentu saja, sekarang seseorang dari keluarga Lin telah mengatakan ini, Lin Yang tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Apakah kamu benar-benar akan menyetujui salah satu syaratku? Lin Yang bertanya dengan tenang. Tentu saja, apapun bisa kulakukan, tentu saja, prasyaratnya adalah kau harus melepaskan putriku. Kalau begitu aku menginginkan sesuatu dari keluarga Linmu, apakah kau bersedia? Apa yang kau inginkan dari keluarga Linku? Kudengar keluarga Lin memiliki harta karun unik yang disebut Raja Ginseng Hitam. Kau tinggal memberikannya padaku, kata Lin Yang. Ketika kata-kata ini diucapkan, anggota keluarga Lin menjadi marah. Apa, Raja Ginseng Hitam? Bagaimana mungkin? Itu harta paling berharga dari keluarga Lin kita. Hanya kepala keluarga yang bisa menyentuhnya. Bagaimana aku bisa memberikannya padamu? Apa yang kau impikan? Beraninya kau menginginkan harta keluarga Linku. Tidakkah kau lihat betapa bajingannya dirimu? Anggota keluarga Lin sangat marah dan menunjuk Lin Yang dan mengutuk. Namun, pada saat ini, pria parubaya itu berkata dengan suara rendah, "Saya setuju." Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Ayah, ini, gadis itu juga bingung. Karena dia tahu bahwa ini tidak mungkin. Ayahnya sendiri bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Raja Ginseng, jadi bagaimana mungkin dia bisa mendapatkannya untuk orang ini. Tetapi lelaki setengah baya itu tampak serius dan tidak tampak sedang bercanda sama sekali. Lin yang mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu, mari kita tulis surat komitmen." Bab 235 Pegangan Keluarga Lin. Baiklah, kalau begitu, mari kita tanda tangani surat komitmen. Bawakan aku pulpen dan kertas. Pria parubaya itu tetap setuju dengan murah hati tanpa ragu-ragu. Tidak, jangan menulis dengan pena, tulislah dengan darahmu, kata Lin Yang. Oh, lelaki setengah baya itu mengerutkan kening. Arti menulis dengan darah dan menulis dengan pena berbeda. Jika sebuah buku ditulis dengan darah, hal itu mungkin tidak memiliki efek hukum apapun, tetapi sangat diakui dalam seni bela diri atau kalangan medis kuno. Pria parubaya itu ragu-ragu. Keluarga Lin bergegas datang. "Tuan, jangan. Anda tidak bisa menulis surat komitmen ini," desak semua orang. Namun, lelaki parubaya itu berkata dengan suara rendah, "Aku tidak peduli tentang hal itu, mari selamatkan Yuyan terlebih dahulu." "Tapi, Tuan, Raja Suan Ginseng, aku khawatir Anda." Orang-orang ragu untuk berbicara. Pria parubaya itu telah mengambil keputusan. Seseorang membawa sapu tangan, dan pria parubaya itu menggigit jarinya dan mulai menulis. Namun kali ini dia berhenti lagi, menatap Lin Yang, dan berkata dengan suara yang dalam, "Setelah aku menulis surat komitmen, kamu harus segera melepaskan putriku, mengerti?" "Baiklah, aku tidak akan mengambil orang yang masih hidup, kan?" Lin Yang berkata dengan tenang. "Hebat." Pria parubaya itu menggigit jarinya dan mulai menulis di sapu tangan. Dia jelas-jelas telah berlatih kaligrafi. Bahkan jika dia menulis dengan darah, karakter-karakternya tampak bersemangat dan penuh pesona. Setelah menulisnya, dia menyerahkannya kepada Lin Yang. Lin Yang sama sekali tidak ragu. Dia melepaskan gadis itu dan mengambil sapu tangan itu. Dia melihatnya dengan teliti, lalu meletakkannya dalam pelukannya dengan penuh kepuasan. "Yuyan, kamu baik-baik saja." Semua orang bergegas maju. Gadis itu duduk di tanah, terbatuk 2 kali, dan menggelengkan kepalanya pelan, "Ayah, semuanya, aku baik-baik saja." "Baguslah." Pria parubaya itu jelas merasa lega, lalu menatap Lin Yang, dan berkata dengan puas, "Kamu memang orang yang terus terang, jangan khawatir, aku akan menepati janjiku." Petik 2. Kuharap begitu, kata Lin Yang dengan tenang. "Baiklah, ayo pergi. Sampai jumpa, Tuan." Pria parubaya itu tidak tinggal diam sama sekali. Setelah menyelamatkan putrinya, dia membawa Lin Fu dan gadis itu pergi. "Jangan berhenti sejenak.
Adapun Men Changhai dan kelompoknya, pria parubaya itu bahkan tidak memandang mereka. Lin yang diam-diam memperhatikan semua orang pergi, lalu menatap Men Changhai di sebelahnya. Kakak, bisakah kau membantuku menelepon polisi? Men Changhai menatap Yingmu dengan putus asa. Yingmu menghela napas, seseorang telah melaporkannya, tetapi keluarga Menmu memblokirnya. Apakah ada gunanya jika kau memintaku menelepon sekarang? Men Changhai memejamkan mata dan berbaring lemah di tanah. Pada saat ini, Lin Yang juga datang. Seluruh keluarga gemetar. Yingmu dan putrinya tidak berani mengatakan apapun. Pada saat ini, seluruh situasi sepenuhnya berada di bawah kendali Lin Yang. Tuan, mengapa Anda bersedia bernegosiasi dengan Lin Kai, tetapi Anda menolak untuk melepaskan keluarga Men saya? Mungkinkah, keluarga Men saya benar-benar tidak memiliki peluang sama sekali? Men Changhai akhirnya tidak mau menyerah. Dia membuka matanya dan menatap Lin Yang dengan suara serak. Bagiku, surat komitmen ini lebih penting daripada gadis itu, kata Lin Yang dengan tenang. Haha, Tuan, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Tidak mungkin bagi Lin Kai untuk mendapatkan Raja Ginseng Xuan untukmu. Belum lagi mendapatkannya, dia bahkan tidak bisa melihat Raja Ginseng Xuan. Raja Ginseng Xuan dianggap sebagai harta karun oleh keluarga Lin. Tidak mungkin baginya untuk memenuhi janjinya kepadamu. Yang kamu dapatkan hanyalah cek kosong, tidak lebih. Men Changhai terkekeh. Tetapi yang kuinginkan adalah cek kosong. Lin Yang menggelengkan kepalanya. Men Changhai langsung tertegun. Lin Yang tahu itu cek kosong, tetapi dia masih menginginkannya. Apa yang sedang dipikirkannya? Dan, EBSP, tetapi karena kamu sudah mengatakannya, baiklah, aku akan memberimu kesempatan juga. Tetapi itu tergantung pada apakah kamu bersedia memanfaatkan kesempatan ini. Lin Yang mengeluarkan sebuah manik hitam pekat dari tangannya, dia memegang manik itu dan meletakkannya di kepala Men Changhai. Men Changhai menatap manik-manik itu dengan mata terbelalak, napasnya benar-benar membeku. Aku hitung sampai 3. Lin Yang berkata dengan tenang, 3, 2, 1. Aku makan. Aku makan. Men Changhai tidak tahan lagi dan membuka mulutnya. Begitu Lin Yang melonggarkan jarinya, manik hitam pekat itu segera jatuh ke mulut Men Changhai dan langsung ditelan ke perutnya. Bagus sekali. Lin Yang mengangguk dan berkata dengan tenang, saya akan menghubungi Anda lagi. Dalam waktu 3 hari, kirimkan kaki Men Fuxi ke Jiang Cheng untuk saya. Jika saya tidak dapat melihat kakinya, saya akan datang ke sekolah bela diri Men Anda secara langsung untuk memintanya. Setelah selesai berbicara, Lin Yang berdiri dan berjalan menuju gerbang. Semua orang di sekitar terkejut. Wajah Men Changhai juga sangat pucat. Tetapi pada titik ini, dia tidak punya pilihan. Kali ini, putranya hampir membawa malapetaka bagi seluruh perguruan bela diri keluarga Men. Guru, apa yang harus kami lakukan sekarang? Seseorang bertanya dengan gemetar. Apa yang bisa kita lakukan? Cepat potong kaki anak yang tidak berbakti itu dan segera kirim dia ke Jiang Cheng. Kata Men Changhai dengan marah. Semua ini adalah kesalahan Men Fuxi. Tuan, apakah Anda serius? Apalagi, lakukan dengan cepat. Men Fuxi meraung, lalu batuk dengan keras, dengan darah keluar dari mulutnya. Keluarga Men tidak punya pilihan. Yingmu tidak berani tinggal lebih lama lagi dan buru-buru membawa putrinya pergi dari sekolah bela diri pria itu. Mengenai pernikahan, dia telah memutuskan untuk tidak menyebutkannya lagi. Setelah meninggalkan sasana bela diri, Yingxiu melihat sekeliling, mencari keberadaan Lin Yang. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu kepada Lin Yang, tetapi Lin Yang sudah masuk ke mobil Wei Yan dan bersiap untuk pergi ke bandara untuk kembali ke Jiang Cheng terlebih dahulu. Dalam perjalanan, dia tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan surat komitmen di tangannya dan membacanya, matanya penuh panas. Tuan Lin, apa ini? Wei Yan yang sedang mengemudi tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Keuntungan yang tak terduga. Lin Yang tersenyum tipis. Keuntungan yang tak terduga. Ya, dengan benda ini. Lain kali aku pergi ke keluarga Lin, aku bisa punya alasan yang sah. Lin Yang menyipitkan matanya. Wei Yan jelas tidak mengerti apa yang dibicarakan Lin Yang, jadi dia berhenti memikirkannya. Dia tidak mengerti arti surat komitmen ini. Faktanya, bukan hanya dia, bahkan Lin Kai yang menulis surat tantangan itu tidak mengerti apa maksudnya. Keluarga Lin, aku punya bukti yang memberatkanmu. Gumam Lin Yang. Namun tepat pada saat ini. Jatuhkan. Serangkaian suara klakson cepat terdengar, diikuti oleh bang. Terdengar suara benturan. Mobil yang ditumpangi Lin yang langsung ditabrak oleh mobil hitam. Tubuh mereka bergetar hebat,
Tetapi untunglah mereka diikat dengan sabuk pengaman, jadi tidak ada yang terluka parah. Sialan, siapa yang nyetir sembarangan? Wei Yan kesal dan langsung keluar mobil untuk berdebat dengan pengemudi yang menabrakkan mobilnya. Namun, begitu dia turun dari mobil, seorang pria turun dari mobil di seberangnya. Pria itu memegang pistol hitam di tangannya dan menembak langsung ke Wei Yan. Ekspresi Lin yang menegang, dia pun segera mengulurkan tangannya untuk menarik Wei Yan yang baru saja turun dari mobil, namun sudah terlambat. Bang! Peluru itu terbang keluar dan langsung menembus dada Wei Yan. Wei Yan! Teriak Lin Yang. Pada saat ini, beberapa pria yang mengenakan kacamata hitam bergegas keluar dari mobil lagi dan berjalan menuju mobil Lin Yang.